Ancaman resesi ekonomi harus disikapi oleh semua masyarakat, tak terkecuali kaum milenial yang masih berada di usia produktif. Tak hanya memikirkan resiko keuangan yang akan dihadapi saat resesi, tetapi milenial juga harus pandai mendapatkan penghasilan dari berbagai sumber, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital. Apabila kita kerja di korporat gitu atau perusahaan startup atau korporat itu kita tidak bergantung sepenuhnya terhadap mereka kalau sewaktu-waktu terjadi PHK massal misalnya atau layoff. Jadi pemberdayaan diri itu sangat penting. Kita selagi masih muda kita harus banyak belajar passion kita di mana, cari-carilah passion kita, hobi kita. Misalnya kita lebih senang untuk jualan atau usaha baju, kita bisa berkecimpung di dunia itu. Selain mencari penghasilan tambahan, generasi milenial juga harus mempersiapkan dan memperbaiki pola pengaturan keuangan dengan mempersiapkan dana cadangan, menghemat pengeluaran, dan tidak menambah utang. Tim Liputan iNews melaporkan. Witan Sulaiman. Ya, pemirsa, leg pertama semifinal AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 antara Indonesia melawan Vietnam berakhir tanpa pemenang. Kedua tim gagal mencetak gol dan membuat laga berakhir dengan skor kacamata. Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada leg pertama semifinal AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Pada 15 menit pertama tim tamu menguasai permainan, namun skuad besutan Park Hang-seo gagal menciptakan gol. Perlahan tapi pasti skuad Garuda mulai meningkatkan tempo permainan dan rajin menebar ancaman ke gawang Vietnam. Peluang emas pun didapat pada menit ke-36 lewat Marcelino Ferdinand yang sayangnya bisa ditangkap kiper Vietnam Dang Van Lam. Tidak berselang lama dari peluang Marcelino, Indonesia kembali nyaris mencetak gol lewat Yakob Sayuri, namun lagi-lagi Van Lam bisa mengamankan gawangnya. Skor kacamata menutup paruh pertama. Pada babak kedua, tensi pertandingan semakin memanas. The Golden Star beberapa kali melepaskan tackle keras dan salah satunya dibuat oleh Duan Van Hau kepada Dendi Sulistiawan. Namun bek Vietnam itu lolos dari hukuman kartu. Pada sisa babak kedua, tidak banyak peluang yang tercipta di mana Vietnam gagal memaksimalkan kesempatan. Sementara Indonesia juga selalu dipatahkan serangannya. Skor 0-0 menjadi hasil akhir laga. Hasil ini membuat peluang lolos bagi kedua tim masih terbuka lebar. Leg kedua akan digelar di markas Vietnam di Stadion Nasional Mai Dinh Hanoi pada 9 Januari mendatang. Para penggawa timnas Indonesia menyayangkan hasil imbang 0-0 melawan Vietnam pada leg pertama semifinal AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Ya, pemirsa, meski demikian mereka tetap bersyukur dengan hasil itu. Sementara pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan komentar terkait tackle keras pemain Vietnam Duan Van Hau terhadap Dendi Sulistiawan. 열심히 잘 싸워줬고 베트남과 경기에서도 빼앗기게 잘해줬고 좋은 찬스였었지만 아쉽게 못 쳤고 이기지 못해서 좀 아쉽지만 그래도 팀이 열심히 최선을 다하는 경기 그래서 우리가 수고했다 얘기해주고 싶다. 제가 어제 기자회견 때도 얘기했듯이 제가 직접 우리 현재 선수 뽑아서 제가 훈련시키고 1년밖에 안 됐지만 이제는 예전에 인도네시아 팀이 아니라면서 알아주시면 고맙겠고 이제 어디를 가든 홈에서 하든 우리 선수들의 멘탈이나 이런 모든 부분은 너무 잘 돼 있기 때문에 그런 걱정 안 하셔도 된다. 직접적으로 내가 보고 그건 뭐 심판이 결정하는 문제고 우리 영상을 보고 했을 때는 직접적으로 레드카드라고 얘기를 하지만 저 또한 그걸 직접 화면을 보고 비디오를 보지 않아서 제가 경기 일부분이기 때문에 그런 부분에서 제가 코멘트하기는 kita ucapkan apa
bersyukur ya hasil ini meskipun tidak menang, tapi memang tidak mudah juga lawan Vietnam, tapi teman-teman juga sudah bekerja keras. Apa yang sudah dimau coaching persiapan kemarin semua berjalan, tapi kita belum bisa diatur. Tapi ini juga masih ada leg kedua, kita masih fight untuk masuk ke final. Wintan Sulaiman.